2G. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan negara Madinah. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Zaini Fajar Sidik. Halo guys, di sini aku sama teman aku. Dia katanya mau tanya tentang pembentukan negara Madinah. Nah, sekarang kamu mau tanya apa ini? Dan bagaimana sih sejarah pembentukan negara Madinah? Pembentukan negara Madinah itu menjadi salah satu tonggak yang penting dalam sejarah Islam. Hubungannya ini sangat erat dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya dari kota Mekah menuju Yastrib. Untuk kelanjutan kejelasannya, disimak video ini ya. Pada tahun ke-11 era kenabian, sekelompok orang, tepatnya 6 orang dari suku Khazraj, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Aqobah Mina. Pertemuan itu terdiri dari dua aspirasi. Di satu sisi, Nabi Muhammad SAW berharap Yastrib menjadi tegaknya masyarakat Islam, dan di sisi lain, masyarakat Arab Yastrib melihat Nabi Muhammad SAW sebagai seseorang yang dapat mengemban amanah untuk keamanan, kedamaian, dan keadilan di Yastrib. Hasil dari pertemuan tersebut, mereka semua masuk Islam, dan mereka berjanji akan mengajak penduduk Yastrib untuk masuk Islam. Pada tahun berikutnya, 12 orang delegasi Yastrib menemui Nabi Muhammad SAW di tempat yang sama, yaitu Aqobah. 9 di antaranya adalah orang suku Khazraj dan 3 orang suku Aus. Selain masuk Islam, mereka bersumpah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Perjanjian ini dikenal dengan Baiat Aqobah. Pertama, dalam perjanjian itu disebutkan bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak keturunan, tidak akan menyebar fitnah, dan tidak akan mengabaikan kebenaran. Kemudian, pada tahun berikutnya, orang-orang Yastrib ini kembali menemui Nabi Muhammad SAW di Aqobah. Namun, kali ini mereka datang dalam jumlah besar, yakni sebanyak 74 orang, diantaranya terdiri dari 71 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dalam rombongan besar tersebut terdapat semua orang yang telah menemui Nabi Muhammad SAW pada 2 gelombang sebelumnya. Sebelumnya terjadi perjanjian antara mereka dengan Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan Baiat Aqobah. Kedua, baiat ini menurut Munaswir As-Sajali dalam bukunya Islam dan Tata Negara merupakan fondasi batu pertama negara. Salah satu tantangan dalam membangun kota Madinah adalah dengan adanya 3 kelompok masyarakat, yakni yang pertama, para sahabatnya yang suci, mulia, dan baik. Yang kedua, orang musyrik dari berbagai kabilah yang tidak beriman kepada beliau. Yang ketiga, orang-orang Yahudi yang memandang Islam dengan kebencian dan kedengkian. Nah, selanjutnya apa nih yang mau kamu tanyain? Strategi apa sih yang dilakukan Rasulullah untuk membangun kota Madinah? Strateginya itu ada 3. Yang pertama itu Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Yang kedua, mempersaudarakan sesama Muslim. Yang ketiga, perjanjian dengan Yahudi. Yang pertama adalah membangun Masjid Nabawi. Tindakan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah membangun masjid. Beliau turut serta dalam pembangunan masjid ini, seperti memindahkan bata dan bebatuan. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk salat, tapi juga berfungsi sebagai sekolah bagi umat muslim, dapat digunakan sebagai balai pertemuan, tempat mengajar, dan tempat untuk menjalankan roda pemerintahan. Masjid Nabawi juga dapat difungsikan sebagai tempat tinggal orang-orang muhajirin yang miskin yang tidak memiliki peristirahatan. Yang kedua adalah mempersaudarakan sesama muslim.
Beliau berusaha mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Nabi Muhammad SAW menetapkan ini sebagai ikatan persaudaraan yang perlu diikuti. Perlu adanya keyakinan tindakan nyata yang mempertautkan darah dan harta, bukan hanya sekedar ucapan saja. Ikatan persaudaraan ini merupakan tindakan yang sangat tepat dan bijaksana karena bisa memecahkan berbagai masalah yang dihadapi kaum muslim. Dengan telah mengikat suatu perjanjian, Rasulullah SAW dapat mempersaudarakan kaum muslim serta mampu menyingkirkan belenggu jahiliyah dan fanatisme kekabilahan tanpa menyisakan tradisi jahiliyah. Perjanjian tersebut berlaku di antara kaum muslimin dari Quraisy dan Yasrib serta siapapun yang mengikuti mereka, menyusul di hari kemudian dan mereka berjihad bersama. Yang ketiga, perjanjian dengan Yahudi. Setelah Nabi Muhammad SAW sukses membangun komunitas muslim yang baru, beliau juga berhasil menjalin hubungan dengan selain golongan muslim. Beliau melakukannya untuk terciptanya keamanan, kebahagiaan, serta kebaikan bagi semua masyarakat Madinah. Orang-orang Yahudi adalah tetangga kaum muslim di Madinah. Nabi Muhammad SAW juga mengajak mereka melakukan perjanjian. Inti dari perjanjian tersebut adalah memberikan kebebasan menjalankan agama dan memutar kekayaan, serta tidak boleh saling menyerang dan memusuhi. Terus apa saja periodisasi perkembangan peradaban Islam? Menurut Harun Nasution, ada 3 periodisasi. Yang pertama itu periode klasik, yang kedua periode pertengahan, yang ketiga itu periode modern. Untuk kejelasannya, tonton simak video ini ya. Menurut Harun Nasution, sejarah Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua zaman pembelahan tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Dan periode modern tahun 1800 sampai sekarang. Yang penjelasan pertama ini adalah periode klasik. Periode klasik dibagi menjadi 2 fase, merepresentasikan kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Yang fase pertama itu fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan, abad 650 sampai 1000 Masehi. Islam menyerang di sepanjang era ini dari Afrika Selatan ke Spanyol di jalur barat dan dari Persia ke India di jalur timur. Wilayah ini tunduk pada Islam. Pada masa ini, pengetahuan berkembang di segala bidang, termasuk agama, masyarakat, kebudayaan, dan hukum Islam. Di bidang fikih, para ulama termuka telah muncul di era ini, termasuk Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal. Di bidang teologi, Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil bin Atta, Abu Hazail, Al-Nazam, dan Al-Jubai, Al-Hallaj, Abu Yazid, Al-Bustami, dan Zunun al-Misri di bidang tasawuf. Ibnu Sina, Ibnu Kindi, Ibnu Farabi, dan Ibnu Miskawai di bidang filsafah. Di antara yang lain, Ibnu Hayyam, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi disebut-sebut di bidang ilmu pengetahuan. Yang B adalah fase disintegrasi tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Pada masa ini, pengaruh nasionalisme Islam dalam politik mulai berkurang. Runtuhnya kekhalifaan menyebabkan kejatuhan dan kehancuran Baghdad di tangan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Kekhalifaan sebagai landasan politik Islam mulai runtuh. Yang kedua, periode pertengahan.
Periode pertengahan juga dibagi menjadi dua fase. Yang A, fase kemunduran abad 1250 sampai 1500 Masehi. Pada masa ini, desentralisasi dan disintegrasi meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah serta antara Arab dan Persia sangat nyata. Islam adalah dunia yang berbasis dua. Dunia Arab yang terdiri dari Arab, Irak, Suriah, Palestina, Mesopotamia, dan Afrika bagian selatan berpusat di Mesopotamia. Teluk Persia terletak di Iran dan terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia. Parsiasisme merongrong nasionalisme Arab. Pada fase ini, komunitas Muslim secara bertahap menerima kenyataan bahwa Al-Quran tidak sepenuhnya benar. Selain itu, hal ini juga berdampak negatif pada tingkat pemahaman Islam di Spanyol, dipeluk oleh orang Kristen atau orang lain dari wilayah tersebut. Yang B adalah 3 fase kerajaan besar. Abad ke-1500 sampai 1700 Masehi dan periode kemunduran abad ke-1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan terbesar diantaranya adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Kepercayaan Islam di 3 negara besar ini terlihat jelas dalam bentuk-bentuk kuno yang terlihat di New Delhi, Iran, dan Istanbul. Perhatikan terhadap pengetahuan yang tidak sering diperbaharui. Pada saat itu, serangan bangsa Afghanistan menyebabkan jatuhnya Kerajaan Safawi. Dinasti Mughal di India melemah oleh sukses para raja India. Di Eropa, Kerajaan Utsmani terpukul. Islam menjadi semakin statis, sedangkan Eropa menjadi semakin kaya dan maju. Penjajahan Barat semakin meningkat kekuatannya terhadap dunia Islam. Menopolen akhirnya berhasil menguasai Mesir pada tahun 1748 Masehi. Pada titik ini, Mesir menjadi salah satu pusat keilmuan Islam yang terpenting. Yang ketiga adalah periode modern. Era modern tahun 1800 sampai sekarang dikenal dengan era Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan mengancam umat Islam di Barat. Raja-raja dan masyarakat dunia Islam mulai berdiskusi bagaimana meningkatkan keimanan dan kekuatan umat Islam. Pada masa klasik, masyarakat Barat yang alim menjalankan kehidupan sehari-hari dan adat istiadat umat Islam. Sedangkan pada zaman modern, umat Islam yang berbudi luhur menjalankan kehidupan sehari-hari dan adat istiadat masyarakat Barat. Oleh karena itu, umat Islam cenderung mengabaikan instrumen ilmiah seperti teleskop, mikroskop, prob kimia, dan alat pengukuran. Di era ini ada banyak teori dan keyakinan yang menjelaskan mengapa umat Islam tidak cerdas dan bagaimana cara berdamai dengan mereka, serta perlunya pendidikan Islam. Dari uraian di atas, kita dapat melihat bagaimana sejarah Islam dimulai dari masa Nabi Muhammad berlanjut melalui dinasti Persia dan Arab, mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Abbas dan Abbasiyah, Baghdad serta Umayyah Spanyol, dan berakhir dengan hegemoni era Islam pada abad pertengahan. Peristiwa-peristiwa ini menciptakan rasa urgensi bagi umat Islam untuk melanjutkan misi mereka di era modern. Nah, jadi itu tadi sedikit dari aku tentang sejarah pembentukan negara dan juga periodisasinya. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Saya Intan Nuraini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya guys. Dadah.